Pohon beringin keramat di tengah kota. Di tengah keramaian kota yang modern dan sibuk, berdiri sebuah pohon beringin tua yang menjulang tinggi. Pohon ini bukan sekadar pohon biasa, ia adalah simbol dari sejarah, tradisi, dan kepercayaan masyarakat setempat. Daun-daunnya rimbun, akar-akarnya besar dan menjalar ke tanah, memberikan kesan kokoh dan abadi. Pohon beringin ini telah ada sejak zaman nenek moyang mereka, dan keberadaannya selalu dihormati serta dijaga dengan penuh kehusyukan. Masyarakat setempat menganggap pohon beringin ini keramat, karena banyak cerita mistis yang mengelilinginya. Menurut legenda yang turun-temurun, pohon ini adalah tempat bersemayamnya roh-roh leluhur yang menjaga desa di kota itu dari segala macam mara bahaya. Beberapa orang tua di desa masih mengingat kisah-kisah yang diceritakan oleh kakek nenek mereka tentang bagaimana pohon ini pernah menyelamatkan desa dari bencana besar. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang seorang pangeran dari zaman dahulu yang berkelana dan menemukan desa ini. Pangeran tersebut terluka parah akibat serangan musuh dan terpaksa berlindung di bawah pohon beringin. Masyarakat desa yang menemukan pangeran itu kemudian merawatnya hingga sembuh. Sebagai tanda terima kasih, pangeran tersebut memberikan berkah kepada pohon beringin tersebut, memberikannya kekuatan magis untuk melindungi desa. Sejak saat itu, pohon beringin dianggap sebagai penjaga desa dan diberi penghormatan khusus. Ada juga cerita tentang seorang wanita yang sering terlihat berdoa di bawah pohon beringin pada malam hari. Konon, wanita tersebut adalah seorang dukun sakti yang mampu berkomunikasi dengan arwah leluhur. Melalui ritual-ritualnya, ia memohon perlindungan dan berkah untuk desa. Ketika wanita itu meninggal, arwahnya dipercaya tetap tinggal di pohon beringin untuk terus melindungi masyarakat dari hal-hal jahat. Cerita-cerita mistis lainnya juga banyak beredar, seperti suara-suara aneh yang sering terdengar dari arah pohon pada malam hari atau penampakan bayangan misterius yang bergerak di antara ranting-rantingnya. Beberapa orang yang mencoba merusak atau mengganggu pohon beringin ini dilaporkan mengalami nasib buruk, mulai dari sakit mendadak hingga kecelakaan yang tidak dapat dijelaskan. Oleh karena itu, masyarakat setempat selalu menjaga pohon beringin ini dengan penuh rasa hormat. Mereka percaya bahwa menjaga pohon ini adalah bagian dari menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Setiap tahun, mereka mengadakan upacara khusus di bawah pohon beringin untuk memberikan sesaji dan berdoa, memohon perlindungan dan keberkahan. Di desa itu, tinggal seorang pria tua bernama Pak Dharma. Rambutnya sudah memutih dan kulitnya keriput, menunjukkan usianya yang sudah lanjut. Pak Dharma dikenal oleh penduduk setempat sebagai pemabuk yang sering menghabiskan malam di warung-warung pinggir jalan, menikmati minuman keras hingga larut malam. Setiap malam, dia akan kembali ke rumahnya yang sederhana dengan langkah terhuyung-huyung, menggumamkan lagu-lagu lama dengan suara serak. Pak Dharma adalah seorang pria yang keras kepala dan penuh skeptisisme. Sejak muda, dia selalu menolak untuk percaya pada hal-hal mistis atau supranatural. Baginya, cerita-cerita tentang hantu, arwah leluhur, dan roh penjaga hanyalah omong kosong yang dibuat untuk menakut-nakuti orang. Sikap ini diperoleh dari pengalaman hidupnya yang penuh dengan penderitaan dan kehilangan. Dulu, Pak Dharma adalah seorang pekerja keras di sebuah pabrik. Dia menikah dengan seorang wanita cantik dan memiliki seorang putri. Namun, kebahagiaan keluarganya tidak bertahan lama. Istrinya meninggal karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan, meninggalkan Pak Dharma dan putrinya dalam kesedihan yang mendalam. Putrinya kemudian pergi merantau untuk mencari kehidupan yang lebih baik, meninggalkan Pak Dharma sendirian di kota itu. Kesepian dan rasa kehilangan membuat Pak Dharma mencari pelarian dalam alkohol. Setiap malam, dia minum untuk melupakan rasa sakit dan kesendiriannya. Kebiasaannya ini membuatnya dikenal oleh semua pemilik warung minuman di desa. Mereka sering membiarkannya duduk di pojok, menikmati minumannya tanpa gangguan, karena mereka tahu bahwa pria tua ini hanya mencari ketenangan dalam hiruk-pikuk hidupnya. Pak Dharma juga sering terlibat dalam perdebatan dengan warga yang percaya pada hal-hal mistis. Ketika orang-orang membicarakan pohon beringin keramat atau cerita-cerita hantu di desa, dia akan menertawakan mereka dan menganggapnya sebagai tahayul belaka. Baginya, segala sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika dan sains adalah omong kosong. Sikap skeptis Pak Dharma terhadap hal-hal mistis menjadi bagian dari identitasnya. Dia sering berkata, hidup ini sudah cukup keras tanpa harus ditakut-takuti oleh cerita-cerita hantu. Hantu itu hanya ada di kepala kalian.
Pernyataannya ini sering menimbulkan ketidaknyamanan di antara warga yang lebih percaya pada tradisi dan kepercayaan leluhur. Meskipun demikian, warga tetap menghormati Pak Dharma sebagai bagian dari komunitas mereka. Mereka memahami bahwa sikapnya yang keras dan skeptis adalah cara untuk mengatasi rasa sakit dan kesepian yang dia rasakan. Namun, mereka juga berharap bahwa suatu hari, Pak Dharma bisa menemukan kedamaian dan menerima hal-hal yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika. Pada suatu malam yang kelam, Pak Dharma berjalan terhuyung-huyung keluar dari warung tempatnya biasa minum. Kepalanya berat, pandangannya kabur, dan langkahnya tidak stabil. Malam itu, dia lebih mabuk dari biasanya, hatinya dipenuhi dengan rasa frustasi dan kemarahan yang tak jelas asalnya. Saat dia melewati alun-alun kota, pandangannya tertuju pada pohon beringin tua yang berdiri megah di tengah-tengahnya. Pohon itu, dengan akar-akarnya yang besar dan dahan-dahannya yang menjulur, tampak angker di bawah sinar bulan. Di dalam keadaan mabuknya, Pak Dharma merasa ada dorongan aneh untuk menantang kepercayaan yang selama ini dia hina. Dengan langkah yang terseret-seret, Pak Dharma mendekati pohon beringin itu. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebilah golok kecil yang selalu dia bawa. Tanpa berpikir panjang, dia mulai menebas salah satu cabang pohon beringin tersebut. Suara golok yang membelah kayu mengisi kesunyian malam, disertai dengan teriakan-teriakan kecil dari burung-burung yang terkejut. Tidak butuh waktu lama bagi suara tebasan golok Pak Dharma untuk menarik perhatian warga sekitar. Beberapa orang yang masih terjaga bergegas keluar dari rumah mereka dan berlari menuju alun-alun. Mereka terkejut melihat Pak Dharma, dalam keadaan mabuk, dengan ceroboh memotong cabang pohon beringin keramat yang selama ini mereka hormati. "Pak Dharma, apa yang kau lakukan? Hentikan!" teriak seorang warga dengan nada panik. Seorang wanita tua yang dikenal sebagai penjaga tradisi desa juga datang tergesa-gesa. Dia menatap Pak Dharma dengan wajah penuh kekhawatiran. "Pak Dharma, kau harus berhenti. Pohon ini bukan pohon biasa. Ini rumah para leluhur kita," serunya. Pak Dharma hanya tertawa kecil dan mengabaikan peringatan mereka. "Omong kosong, ini hanya pohon biasa. Tidak ada yang keramat di sini," katanya dengan suara serak, melanjutkan tebasannya. Warga semakin panik dan beberapa dari mereka mencoba mendekati Pak Dharma untuk menghentikannya secara paksa. Akhirnya, salah satu dari mereka berhasil merebut golok dari tangan Pak Dharma dan menghentikan aksinya. Namun, cabang pohon itu sudah terpotong dan jatuh ke tanah. Malam itu, Pak Dharma dibawa pulang oleh beberapa warga, masih dalam keadaan mabuk dan tidak sepenuhnya memahami apa yang telah dia lakukan. Di dalam hatinya, dia merasa puas telah menantang sesuatu yang selama ini dianggap keramat oleh orang-orang di sekitarnya. Malam pertama setelah insiden di bawah pohon beringin keramat, Pak Dharma kembali ke rumahnya dengan kepala berat dan hati puas. Dia berbaring di tempat tidurnya, mengabaikan kecaman warga dan keyakinan mereka akan balasan supranatural. Baginya, itu semua hanya tahayul belaka. Namun, malam itu terasa berbeda. Ketika dia mencoba memejamkan mata, rasa gelisah menyelimutinya. Ruangan yang biasanya tenang terasa begitu hening, hingga dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Lalu, suara aneh mulai terdengar, seperti desahan angin, tapi lebih dekat, lebih intens. Pak Dharma membuka matanya dan melihat ke sekeliling kamar. Bayangan-bayangan aneh mulai muncul di dinding, bergerak-gerak seolah memiliki hidup sendiri. Dia menggelengkan kepala, mencoba menepis bayangan itu sebagai ilusi dari kelelahan dan mabuknya. Namun, semakin lama dia memperhatikannya, semakin nyata bayangan itu tampak. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di lantai kayu yang tua. Langkah itu berat, seolah-olah seseorang sedang berjalan mendekatinya dengan perlahan. Pak Dharma menoleh ke arah pintu, namun tidak ada siapa-siapa. Langkah kaki itu berhenti di depan tempat tidurnya, dan hawa dingin mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Saat itulah, dia melihatnya, sosok wanita berbaju putih, berdiri di sudut kamarnya. Wajahnya tertutup oleh rambut panjang yang kusut, namun aura menakutkan terpancar jelas dari tubuhnya. Pak Dharma merasa jantungnya berhenti sejenak. Dia tidak bisa mengalihkan pandangan dari sosok itu. Wanita berbaju putih itu mulai bergerak perlahan mendekat. Setiap langkahnya disertai dengan suara berdecit yang menyeramkan. Ketika jaraknya semakin dekat, Pak Dharma bisa melihat lebih jelas. Wajah wanita itu sangat pucat dengan mata yang cekung dan tatapan yang kosong, tetapi penuh dengan kebencian.
Bibirnya berwarna merah darah, tersenyum dengan cara yang mengerikan. Pak Dharma ingin berteriak, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Wanita itu kemudian mengeluarkan suara cekikikan yang dingin, membuat bulu kuduk Pak Dharma berdiri. Dia merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Wanita berbaju putih itu mendekati tempat tidur, mengulurkan tangan yang kurus dan panjang. Kuku-kukunya tajam seperti cakar. Ketika dia menyentuh lengan Pak Dharma, rasa sakit yang tajam langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Wanita itu mencakar kulitnya, meninggalkan luka-luka yang berdarah. Pak Dharma akhirnya berhasil mengeluarkan teriakan, sebuah jeritan yang mencerminkan rasa takut yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia meronta-ronta, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman wanita itu, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Wanita berbaju putih itu terus mencakarnya, sambil terus tertawa dengan suara yang semakin lama semakin menggema di dalam kepalanya. Tiba-tiba, wanita itu menghilang begitu saja, meninggalkan Pak Dharma yang terengah-engah dengan tubuh penuh luka dan hati yang dipenuhi ketakutan. Malam itu terasa sangat panjang baginya, dan rasa sakit dari cakar wanita itu terus berdenyut-denyut di kulitnya. Malam demi malam, gangguan yang dialami Pak Dharma semakin intens. Setiap kali matahari terbenam, rasa takut menyelimuti dirinya. Malam kedua setelah insiden, dia berusaha untuk tetap terjaga, berharap bahwa teror itu hanya terjadi jika dia tertidur. Namun, itu tidak menghentikan kemunculan kuntilanak. Malam itu, ketika Pak Dharma sedang duduk di kursinya dengan lampu yang menyala, tiba-tiba angin dingin berhembus kencang dari jendela yang tertutup rapat. Lampu berkedip-kedip sebelum padam, meninggalkan Pak Dharma dalam kegelapan. Dari sudut kamar, suara langkah kaki yang familiar kembali terdengar, semakin mendekat dengan setiap detiknya. Pak Dharma mencoba mengalihkan pandangannya, tetapi tidak bisa menghindari sosok wanita berbaju putih yang tiba-tiba muncul di depan matanya. Kini, jaraknya sangat dekat. Pak Dharma bisa melihat wajahnya dengan jelas, wajah yang pucat dengan mata merah yang penuh dengan kebencian. Kuntilanak itu mengeluarkan suara tawa yang dingin, menggetarkan setiap saraf di tubuh Pak Dharma. Kali ini, kuntilanak itu langsung mencengkeram leher Pak Dharma dengan cakar tajamnya, meninggalkan bekas luka. Pak Dharma berteriak kesakitan, berusaha melawan, tetapi kekuatannya tidak cukup untuk menyingkirkan roh jahat itu. Setiap malam, cakar kuntilanak meninggalkan lebih banyak luka di tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah dia sedang diiris hidup-hidup. Pada malam ketiga, Pak Dharma mencoba berlindung di kamar mandi, mengunci pintunya rapat-rapat. Dia berbaring di lantai dingin, berharap tembok dan pintu bisa melindunginya. Namun, tidak lama kemudian, dia mendengar suara cekikikan dari balik pintu. Cahaya lilin yang dia nyalakan tiba-tiba padam, meninggalkan dia dalam kegelapan yang pekat. Pintu kamar mandi berderit terbuka, meskipun terkunci, dan kuntilanak itu muncul kembali, lebih menakutkan dari sebelumnya. Kali ini, kuntilanak itu mencakar wajah Pak Dharma, meninggalkan luka-luka yang berdarah. Dia terus mencakar, menertawakan kesakitan dan ketakutan yang dirasakan oleh Pak Dharma. Malam itu, Pak Dharma merasa seperti dia sedang disiksa dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Gangguan yang terjadi setiap malam tidak hanya mempengaruhi tubuh Pak Dharma, tetapi juga mentalnya. Tubuhnya kini penuh dengan bekas luka yang menganga, beberapa di antaranya mengeluarkan darah segar setiap malam. Setiap pagi, dia bangun dengan rasa sakit yang luar biasa, tubuhnya terasa seperti baru saja dipukuli dengan keras. Pak Dharma yang dulu keras kepala dan skeptis, kini berubah menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Wajahnya pucat dan matanya cekung, menunjukkan kurang tidur dan stres yang mendalam. Rambutnya yang sudah putih kini terlihat kusut dan tidak terawat, mencerminkan kehancuran fisik dan mentalnya. Dia menjadi lebih pendiam, jarang keluar rumah, dan selalu waspada setiap kali malam tiba. Warga sekitar yang dulu sering melihatnya minum di warung, kini hanya bisa melihat sekilas sosoknya yang lemah dan ketakutan. Mereka tahu ada yang tidak beres, tetapi tidak ada yang berani mendekati atau menanyakan keadaannya karena takut terlibat dalam kutukan yang dia bawa. Pak Dharma juga mulai berhalusinasi di siang hari, bayangan kuntilanak sering muncul di sudut matanya. Suara cekikikan yang mengerikan terdengar di telinganya meskipun tidak ada siapa-siapa. Rasa takut yang mendalam membuatnya selalu waspada. Bahkan terhadap suara-suara kecil, setiap malam, kuntilanak itu semakin brutal.
luka-luka baru terus muncul di tubuh Pak Dharma, membuatnya kesakitan sepanjang malam. Dia mencoba berbagai cara untuk melindungi dirinya, menyalakan lilin, menaburkan garam di sekeliling tempat tidurnya, bahkan berdoa meskipun dia tidak percaya pada agama atau hal-hal mistis. Namun, semua itu tidak berhasil. Pak Dharma tahu bahwa waktunya semakin menipis. Tubuhnya yang lemah tidak bisa terus menahan serangan-serangan brutal dari kuntilanak. Malam demi malam, dia semakin terpuruk dalam ketakutan dan rasa sakit yang tak tertahankan, menyadari bahwa tindakannya yang ceroboh telah mengundang kutukan yang menghancurkan hidupnya.